Sebelum menyimak video ini, jika kalian cinta sejarah Nusantara, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Untuk mendapatkan kualitas audio yang jernih, silahkan gunakanlah headset Anda. Selamat menyimak kisah sejarah ini. Salah satu peristiwa besar, pada pertengahan abad 17, dampak perang antar dua negeri, yang terikat dalam persekutuan, Matelumpokoe, atau persekutuan Bone Wajo dan Sopeng. Ini menimbulkan efek domino yang memicu peristiwa-peristiwa penting setelahnya, hingga memetakan gejolak politik Jazirah Sulawesi sampai abad 20. Tersebutlah, Lamadaremeng Sultan Ahmad Saleh, Peta Matindo, Ribukaka Arumpone 13, seorang raja yang soleh dan terkenal teguh memegang syariat Islam. Sri Baginda yang adalah Mangkau, Ribone, berdaulat penuh dalam kedudukannya sebagai Raja Bone, dipandang sebagai Amirul Mukminin Tanah Bone. Maka Sri Baginda memandang bahwa, menanamkan sarak atau syariat, dalam kehidupan Pangadereng atau adat istiadat, adalah mutlak dalam tata kehidupan negara dan rakyat Tanah Bone. Segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam seperti pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang, perjudian, meminum minuman keras dan perbudakan difatwakan haram seketika itu di Tanah Bone, dan negeri taklukannya. Sebagaimana halnya, pada segala kebijakan baru dalam suatu pemerintahan, pada segala zaman. Fatwa yang serta-merta itu tidak dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat Tanah Bone. Pada sebagian rumpun keluarga bangsawan, yang terbiasa dengan tatanan lama, memandang hal ini adalah suatu pendurhakaan terhadap leluhur, termasuk dalam hal ini adalah Witenri Soloreng, Makalarue Datu Patiro, Ibunda Arumpone sendiri. Maka para pangeran yang tidak setuju, karena merasa dirugikan oleh undang-undang baru Raja Bone, melakukan pembangkangan, dengan segera memohon perlindungan kepada Ibunda Raja, Witenri Soloreng, Makalarue Datu Patiro. Dalam pemikiran para pangeran ini, tidaklah mungkin jika sang raja, Lamadaremeng, tega dan berani melawan sosok wanita yang melahirkannya. Namun lain halnya bagi Baginda Raja Lamadaremeng, menjalankan amanah sebagai Amirul Mukminin, maka, hukum syariat berlaku bagi seluruh kaum mukmin, dan seluruh rakyat dalam wilayah kerajaan Islam Bone, tidak memandang siapapun, termasuk ibundanya sendiri, yang memimpin kaum pembangkang. Maka dengan hati tetap, Baginda Raja pun melakukan penyerangan ke Patiro pada tahun 1640. Demi mengetahui jika puteranya benar-benar hendak menangkapnya, sang ibu, Datu Patiro, bersama pengikutnya, sudah terlebih dahulu menyingkir ke kerajaan Goa, untuk meminta perlindungan kepada Ki Manuntungi Daeng Matola, Karaeng Ujung Karaeng Lakium, Sultan Malikus Said, Tumenangari Papambatuna, Sombaya Goa 15, tahun 1639 sampai tahun 1653, atau kerap pula disebut sebagai Sultan Muhammad Said, Sultan Goa pada waktu ini. Keputusan meminta perlindungan kepada Kesultanan Goa pun ditempuhnya, mengingat bahwa, Kerajaan Goa, adalah satu-satunya kekuatan yang disegani Kerajaan Bone. Bahkan pada masa itulah, Kerajaan Goa telah mencapai masa keemasannya, sebagai Kekaisaran Timur yang berpengaruh, dengan daerah taklukannya meliputi, hampir seluruh wilayah Indonesia Timur pada saat itu. Berbagai upaya ditempuh oleh Sultan Malikus Said, untuk mendamaikan perseteruan ibu dan anak itu, yakni dengan mengirim utusan ke Mangkau, Eri Bone, kiranya dapat bersikap lunak, dalam menerapkan hukum syariat Islam, termasuk dalam hal ini, memaafkan ibundanya, dan para pengikutnya. Namun pendirian Baginda Raja Bone tetap teguh, bahkan menuntut Sultan Goa, agar segera mengekstradisi para pelarian dari Bone itu. Maka terjadilah ketegangan antara keduanya, masing-masing penguasa terkuat, dan paling berpengaruh, di Sulawesi Selatan pada masanya. Sementara itu, upaya Baginda Raja Lamadaremeng, untuk menegakkan syariat Islam semakin gencar. Segenap raja-raja tetangga, baik kawan maupun lawan dicelanya, apabila tidak menjalankan syariat Islam sebagaimana mestinya. Bahkan lebih jauh lagi, dalam tahun 1643, daerah-daerah perbatasan Tanah Bone, dan Wajo, yang dianggapnya tidak mentaati syariat Islam diperanginya. Maka kerajaan Wajo mengangkat senjata melawan Tanah Bone yang dipandangnya sebagai arogansi, dipimpin langsung oleh rajanya, yakni, Ki Lasikajang Tobune, Pawelaye, Ri Atang Patila Arum, Matoa Wajo 19 tahun 1639 sampai tahun 1643. Peperangan berlangsung sengit selama 2 bulan, dengan korban berjatuhan yang tidak sedikit, pada kedua belah pihak. Daerah Pamana, yakni, di sebelah selatan Sungai Patila, yang merupakan wilayah Wajo terdekat dari batas wilayah Tanah Bone, menjadi medan laga, memerah darah. Hingga suatu ketika, sang Raja Wajo, Ki Lasikajang Tobune gugur, di tengah pertempuran yang berkecamuk itu. Namun dengan segera, Dewan Adat Tanah Wajo, mengkonsolidasi diri, di tengah suasana genting, dengan menobatkan Lama Karaka,
Topatemui, sebagai Arum Matoa Wajo 10 tahun 1643 sampai tahun 1648 sehingga tidak terjadi kekosongan pucuk pimpinan tertinggi pada negeri yang sedang dilanda penyerbuan tanah Bone itu. Maka, perlawanan tetap dilanjutkan. Matoa Wajo 19 membuat Sultan Malikus Said, Sombaya Gowa murka. Perlu kiranya diketahui, pada bagian ini, bahwa Ila Sigajam Tobune adalah cucu dari Lamung Kace, Tudama Peta, Matinru Rikanana, Arum Matoa Wajo 11. Karena, Lamung Kace Tudama adalah satu di antara tokoh besar Tanah Wajo, yang memiliki hubungan emosional dengan penguasa kerajaan Gowa sebelumnya, sejak Itepu, Karaeng, Daeng Parabun, Somba Gowa 13, hingga Imam Murani Daeng Mangrabia, Sultan Alauddin Tummenanga, Ri, Gaukana Somba Gowa 14, ayahanda Sultan Malikus Said dan Imalingkaan, Daeng Manyonri, Sultan Abdullah Awalul Islam, Karaeng Matoaya, Ritalok, telah berguru ilmu tata negara, astronomi, filsafat dan pertanian kepada Lamung Kace Tudama, di Wajo. Bahkan, sekembalinya ke Gowa, Sultan Alauddin senantiasa mendudukkan tongkat Lamung Kace Tudama di sampingnya, sebagai tanda hormat pada gurunya tersebut, maka tewasnya Raja Wajo, yang adalah cucu Lamung Kace Tudama tersebut, adalah panggilan Pesse atau berarti solidaritas bagi Raja Gowa, dengan segera memaklumkan perang terhadap Raja Bone pada tahun 1644. Menyangkut perihal di atas, peneliti sejarah Andi Odang Tusesumriu berpandangan bahwa, alasan yang biasa dikemukakan sebagian peneliti sejarah, bahwa penyerbuan Gowa ke Bone, adalah hukuman yang ditimpakan Sultan Malikus Said, kepada Lamadaremeng, disebabkan kedurhakaannya pada ibundanya, adalah kurang tepat adanya. Walaupun tentu saja disepakati bahwa, alasan sesungguhnya adalah, dalam rangka memperebutkan keunggulan atau dominasi, sebagai kerajaan paling berpengaruh di Jazirah Sulawesi. Pandangan ini didasarkan ahli sejarah, pada pemahaman terhadap karakter berbudaya, Bugis Makassar, yang sejak dulu, sangat berhati-hati dalam mencampuri ranah siri rumpun, keluarga orang lain. Kiranya adalah hal yang mustahil jika Sultan Malikus Said, seorang penguasa utama yang terkenal arif, serta didampingi mangkubuminya, yang cendekia, Imangadacina, Daeng Sitaba Karaeng Patingaloan, Karaeng Talotuma bicara buta Gowa begitu sembrono, mencampuri urusan keluarga raja lain, sedemikian jauhnya. Hal yang hasilnya amat tidak sepadan, jika dengan mengorbankan nyawa pasukannya, serta menanggung biaya mobilisasi penyerbuan yang tidak sedikit. Sepanjang perjalanan ke Wajo, iring-iringan bala tentara kerajaan Gowa, senantiasa menggalang persekutuan, dengan kerajaan-kerajaan yang dilaluinya, termasuk kerajaan Sidenreng. Maka terhimpunlah pasukan sekutu yang amat besar, menyerbu bagai air bah, memasuki kancah peperangan Wajo dan Bone, di Medan Patila. Menghadapi pasukan gabungan Gowa, Wajo, Sidenreng dan lainnya, yang berjumlah besar serta masih segar, pasukan Bone yang dipimpin langsung oleh Sang Raja Lamadaremeng, serta dibantu oleh saudaranya, yakni Laten Roaji Tosenrima, seketika itu terdesak. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasukan Bone yang kelelahan itu terpukul mundur. Baginda Raja Lamadaremeng dan Laten Roaji mundur hingga di negeri Larompong, yang termasuk dalam wilayah kerajaan Luwu. Hingga pada akhirnya, Baginda Lamadaremeng terkepung di daerah Cimpu, lalu tertawan oleh pasukan gabungan. Sementara itu, Laten Roaji berhasil meloloskan diri. Peperangan yang menelan banyak korban jiwa para ksatria itu, berakhir dengan mengukuhkan kemenangan pasukan Gowa beserta sekutunya. Baginda Lamadaremeng, ditawan di salah satu kubu pertahanan pasukan Gowa di Sanrangan. Lontara Bone menggambarkan kondisi pahit pada ketika itu, bahwa, Naripoatana Bone, 10 Pitu Taung Itana, yang artinya, diperbudaklah Bone selama 17 tahun. Hal yang menjadi kelasiman pada masa itu, bahwa pihak yang kalah dalam perang, senantiasa dijadikan abdi oleh pihak pemenang. Terlepas kesesuaiannya menurut pertimbangan kemanusiaan, namun semuanya menerima sebagai hal yang normatif. Setelah menguasai kota Raja Bone sepenuhnya, Baginda Sultan Malikus Said mengumpulkan Ade, Pitue atau Dewan Hadat Kerajaan Bone yang berjumlah 7 orang, seraya memaklumatkan kedaulatan Gowa atas Kerajaan Bone. Baginda meminta kepada Dewan tersebut, agar segera menunjuk seorang Raja Bone yang baru, pengganti Lamadaremeng Sultan Ahmad Saleh, yang kini ditawan pasukan Gowa. Namun Baginda Sultan Malikus Said, mempersyaratkan kiranya Mangkau, Bone yang baru tersebut, harus tunduk terhadap kekuasaan kerajaan Gowa, sebagai pemegang supremasi tunggal di Sulawesi. Namun Dewan Ade, Pitue, merasa tidak mampu mendapatkan figur yang sesuai dengan persyaratan tersebut. Bahkan kemudian, meminta agar kiranya sekalian Sultan Malikus Said sendirilah yang menjadi Mangkau Bone. Tetapi Sultan Malikus Said menolak permintaan itu, karena memahami pangadereng yang berlaku di Bone, bahwa seorang Raja Bone adalah mutlak keturunan Manurung Ngeri Matajang, atau pendiri kerajaan Bone yang sekaligus juga sebagai Mangkau Bone I.
Hal yang sama halnya dengan di Goa, bahwa seorang Raja Goa, mestilah keturunan Manurung Ngari Tamalate, pendiri dan Somba Goa I. Begitulah halnya dengan karakter dan asas moral seorang raja, yang menurunkan bangsawan, yakni senantiasa mewasiatkan kepada anak turunannya, untuk selalu mawas diri, yang disebut dalam Hasanah Paseng Ugi, yakni, Naita Alenana, Pakalebi Balina yang berarti tahu diri serta memuliakan sesamanya para bangsawan. Berhubung penolakannya tersebut, Raja Goa kemudian menawarkan jabatan itu kepada mangkubuminya, yakni, I Mangadakina Daeng Sitaba, Karaeng Patinggaloan Karaeng Tumabicara Buta Goa. Namun mangkubumi yang arif bijaksana itu, menolak, dengan alasan yang sama pula. Akhirnya Sultan Malikus Said meminta kepada pamannya, yakni Karaeng Sumana untuk menerima jabatan tersebut. Mengingat kerajaan Bone haruslah secepatnya memiliki pucuk pimpinan pemerintahan, agar tidak terjadi kekacauan di masyarakatnya, yang baru saja kalah perang itu. Suatu jabatan yang bukan dimaksudkan untuk menduduki tahta Mangkau Bone, melainkan selaku pelaksana tugas pemerintahan belaka. Karaeng Sumana menerimanya sesaat. Kemudian atas persetujuan Sultan Malikus Said, beliau menunjuk Tobala Arum Tanetriawam Peta Pakaninyarenge, yang adalah salah seorang anggota Dewan Hadat Adek Kitue untuk bertindak sebagai jenang atau gubernur, yang melaksanakan pemerintahan di Bone, sebagai perpanjangan tangan pemerintahan kerajaan Goa. Adapun halnya dengan Laten Roaji Tosenrima, yang berhasil meloloskan diri dari pengepungan Cimpu, beliau berhasil menyusup kembali ke kota Raja Bone. Secara diam-diam, beliau mendatangi satu demi satu, para pangeran Bone yang masih setia pada kerajaan Bone, yang sesungguhnya tidak pernah rela terjajah oleh kerajaan Goa. Maka beliau pun berhasil dengan gerakan bawah tanah tersebut, mengkonsolidasi para tokoh-tokoh kerajaan Bone, dengan membentuk sebuah pasukan yang cukup kuat. Rakyat Bone kemudian mendaulat beliau, sebagai Raja Bone yang sah, menggantikan kakaknya, yang sedang berada dalam tawanan kerajaan Goa. Mengetahui perihal pemberontakan rakyat Bone, yang dipimpin oleh Laten Roaji tersebut, Sultan Malikus Said murka. Baginda Sultan Goa sendiri memimpin pasukan Goa, yang terkonsolidasi dengan pasukan-pasukan kerajaan sekutunya, Wajo dan Sidenreng, bergerak menyerbu tanah Bone, yang sudah dikuasai Laten Roaji dan segenap laskarnya. Setelah mengetahui jika pasukan gabungan dalam perjalanan memasuki wilayah Bone, Laten Roaji memobilisasi pasukannya ke Bukit Pasempe, suatu areal perbukitan yang tidak jauh dari kota raja, dan sangat ideal untuk dijadikan basis pertahanan. Akhirnya, terjadilah pertempuran sengit di Pasempe, yang tertulis dalam kenangan Lontara Bilang atau catatan harian Raja-Raja Goa, sebagai Bunduka di Pasempe, yang artinya, peperangan di Pasempe. Pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, memakan korban yang tidak sedikit pada kedua belah pihak. Hingga pada penghujung perang itu, basis pertahanan pasukan Laten Roaji, dapat dibobol oleh pasukan gabungan yang lebih banyak, serta berpengalaman. Peristiwa pahit ini, kemudian tertulis pada Lontara Bone, sebagai, Betai di Pasempe, yang artinya, kekalahan di Pasempe. Kemudian Laten Roaji digelari pula sebagai, Betak Eri Pasempe, yang berarti, Sang Jagoan di Pasempe, atas keberaniannya yang mencengangkan kawan maupun lawannya. Akhirnya, Baginda Laten Roaji tertawan oleh pasukan gabungan, hingga kemudian, diasingkan ke negeri Siang, Pangkep ini, sampai wafatnya. Maka Baginda diberi gelar Anumerta, Peta Matindu Risiang. Demikian pula dengan para pangeran, dan tokoh-tokoh Bone dan Sopeng yang membantunya, semuanya ditawan ke Goa, sebagai budak kalah perang, suatu peristiwa yang terjadi dalam tahun 1643. Kemenangan perang Goa bersama sekutunya di Pasempe, mendatangkan keuntungan yang luar biasa. Kerajaan Goa kini menjadi satu-satunya pemegang supremasi di Jazirah Sulawesi dan sekitarnya. Namun bagi kerajaan Bone dan Sopeng, kekalahan itu berdampak penderitaan dan penghinaan yang luar biasa. Para pangeran dan rakyat, serta segenap harta kedua negeri itu, dibagi-bagikan kepada negeri penakluknya, sebagai rampasan perang. Adapun halnya kerajaan Wajo, sebagai sekutu pihak pemenang, menolak pembagian rampasan perang, yang diberikan oleh Sultan Malikus Said. Lama Karaka Topatemui, Arum Matoa Wajo 20, menolak memperbudak orang Bone dan Sopeng, disebabkan karena dipandangnya kedua negeri itu adalah saudara, sesuai dengan perjanjian Lampung Patue Ritimurung. Suatu perjanjian yang mempersaudarakan tiga negeri, yakni, Bone, Wajo dan Sopeng, pada tahun 1582 yang kemudian lebih dikenal sebagai Telum Pokoi, adalah pantangan memperbudak saudara sendiri, demikian kata Arum Matoa Wajo, kala itu. Maka pada babak selanjutnya, penawanan para bangsawan Bone Sopeng, kiranya adalah penghujung riwayat Perang Patila. Yang kemudian melahirkan dua tokoh besar Sulawesi, pada kurang lebih 20 tahun kemudian, yakni, Laten Ritata Daeng Serang Arum Palaka Peta Malampe Egemena Sultan Saaduddin, dan I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin. Kehadiran kedua tokoh,
yang menjadi pemeran utama Perang Makassar dalam paruh kedua abad 17. Tersebutlah Lapoto Bune, Arum Tanah Tenga, sekeluarga adalah termasuk tawanan Perang Betaeri Pasempe. Baginda bersama ayahanda, Lasangai Karaenglu Arum Tanah Tenga Toa, beserta istri, dan anak-anaknya berada di Goa, sebagai tawanan kalah perang. Mereka dibagi-bagikan pada para penguasa Goa, dengan dipekerjakan sebagai abdi istana. Lapoto Bune, Arum Tanah Tenga, kadang-kadang dijadikan sebagai pembawa tombak Sultan Malikus Said, atau pada Karaeng Tumabicara Buta Goa, beserta keluarga sultan yang lain. Namun penawanan Goa terhadap keluarga bangsawan tinggi Bone Sopeng ini, sesungguhnya dijalankan dengan perlakuan sebaik-baiknya. Mereka diberikan rumah kediaman yang cukup layak dalam kompleks Bala, Lompoa atau Istana Somba Goa, dan diberikan sebidang tanah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahwa diberitakan, Latenri Tata adalah anak yang ditakdirkan dengan penuh talenta sejak lahirnya. Ia bergaul dengan anak-anak sebayanya yang kebanyakan terdiri dari para pangeran Goa. Sebagaimana halnya aktivitas keseharian para anak karaeng atau pangeran, yang bermain sambil berlatih aneka permainan rakyat, dan olahraga ketangkasan seperti malogo, magasing, maraga atau sepak takraw menca, atau pencaksilat, maka Latenri Tata yang disapa sebagai Daeng Serang dalam kompleks Istana Goa, dikenal sebagai pemain yang paling mahir dan menonjol di antara teman-teman sepermainannya. Salah seorang pangeran lainnya, yang dianggap setara dalam hal kemahiran permainan ketangkasan, adalah I Malombasi Daeng Matawang, yang adalah putra kesayangan Sultan Goa sendiri. Walaupun demikian, kedua pangeran kecil yang berlainan poros ini sangat akrab dan saling menghormati satu sama lainnya. Latenri Tata, yang juga disapa sebagai Daeng Sairang, adalah nama kecil dari Arum Palaka, sedangkan I Malombasi Daeng Matawang adalah nama kecil dari Sultan Hasanuddin. Kepribadian Daeng Sairang yang sopan dan cekatan, membuatnya disenangi oleh para penghuni istana, sehingga kerap ditugaskan oleh Mangkubumi Kerajaan, sebagai pembawa pekinangan atau tempat sirih, pada berbagai acara penting istana. Tentu saja, sebagai seorang pembawa tempat sirih, ia senantiasa duduk di belakang sang Mangkubumi, yang arif bijaksana tersebut. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal kisah, bahwa I Mangadacina Daeng Sitaba Karaeng Patingaloang, yang juga menjabat sebagai Karaeng Tumabicara Buta Goa atau Mangkubumi, adalah seorang tokoh besar Goa yang arif dan cendekia. Kedua pangeran ini tumbuh dan belajar satu guru di dalam istana Goa. Hingga suatu saat nanti ketika mereka berdua dewasa, akan menorehkan babak baru dalam sejarah, yang akan terkenang hingga sekarang. Semoga informasi sejarah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempolnya ke atas. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Beliau terkenal hingga jauh ke benua Eropa, tanpa Denis Lombard tahun 1909 adalah orang menyebutnya sebagai pria agung atau Grenadier yang telah mempelajari bahasa Latin, Spanyol, Portugal, Belanda dan lainnya, serta menguasainya dengan sangat baiknya hingga menyamai cara speakernya sendiri. Pastor Alexander de Rhodes S.J.